إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bisanin ila yaumiddin, amma ba'd. Pemirsa UFIT Edu rahimani wa rahimakumullah, masih bersama kitab Alfiyah Ibnu Malik dalam pembahasan fa'il. Kita masuk di bait ke-239. Ibnu Malik rahimallahu taala mengatakan wa akhiril maf'ula in labsun hudhir au udmiral fa'ilu ghaira munhasir. Ya, kita tulis dan i'rab P239. Wa akhiril maf'ula wa akhiril maf'ula in labsun hudhir, in labsun hudhir au udmira al fa'ilu ghaira munhasir. Ya, i'rabnya wa akhir fi'il amr fa'il dhamir fa'il dhamir mustatir fi wujuban taqdiru anta. Al maf'ula maf'ul bih, kemudian in syartiyah, labsun ya, sebagai naibul fa'il, berarti ada yang disembunyikan ya. In syartiyah labsun naibul fa'il dari fi'il yang dihapus, ditafsirkan oleh fi'il setelahnya. Setelahnya kadang hudhira, berarti ini naibul fa'il. Nah, fi'ilnya ya disembunyikan karena ini in ya, fi'il kata huruf syarat. Ini masuknya ke fi'il. Nah, kalau di sini masuk ke isim, berarti ada fi'il disembunyikan. Ini fi'ilnya apa? Ya dilihat setelahnya. Hudhira menjadi hudhir di sini. Hudhira labsun hudhira. Nah, gitu. Kemudian hudhira ini naibul fa'il, ini majhul ya, naibul fa'ilnya dhamir mustatir taqdiru huwa. Kembali ke labsun. Naibul fa'il kembali ke labsun, dirujuk ke labsun. Au udmira au atof, udmira fi'il madhi mabni majhul, kemudian naibul fa'ilnya al fa'ilu, fa'il naibul fa'il. Ghaira dhorof munhasiri mudhofun ilaih, mudhof ilaih, dan ghaira munhasir hal dari fa'il, ya. Akhirkanlah maf'ul. Jadi tadi ada pembahasan ya, kondisi atau susunan standar kan ada fi'il, ada al-fi'lu, maka setelahnya al-fa'ilu, maka kemudian setelahnya al-maf'ulu ya. Kemudian tadi disebutkan ada bisa al-fi'lu, setelah itu maf'ul dulu ya, tadi ada contoh yang jawaz, kemudian baru al-fa'il.
Kemudian ada fi'il maf'ul mendahului fa'il, al maf'ul dulu, maf'ul baru fi'ilnya, nah baru fa'il misalnya. Nah di bait ini maf'ul bi wajib diakhirkan, ya. Wajib diakhirkan itu wajib seperti ini, ya. Wajib seperti ini diakhirkan ketika nanti terjadi apa? Lapsun, kerancuan, dikhawatirkan ya, ada kerancuan. Kalau ada kerancuan keserupaan maka wajib diakhirkan. Ada iltibas, dikhawatirkan, hudir, dikhifa. Misalnya apa? I'rabnya itu samar, tidak terlihat, muqaddarah misalnya, tandanya. Dan tidak ada qarinah, indikator yang menjelaskan fa'ilnya mana, maf'ulnya mana. Contoh. Daraba Musa Isa. Contoh daraba Musa Isa. Ya. Ini tanda i'rab pada kata Musa sama Isa ini gak kelihatan muqaddarah karena ini isim maksur, ya, sehingga di atas alif ini. Nah, jadi kita nggak tahu. Maka di sini, ya, kalau seperti ini nggak boleh kemudian maf'ul binya didahulukan. Nah, terus bagaimana? Ya ini harus Musa di sini yang didahulukan harus fa'il. Ini harus fa'il, ini harus maf'ul bih. Nggak boleh dibalik. Jadi ini adalah mazhabnya jumhur. Tidak boleh dibalik. Nggak boleh kita mengatakan daraba Isa Musa. Kemudian kita maksudkan yang memukul, ya misalnya tidak boleh, kita nggak boleh ngomong gini misalnya. Tidak boleh kita mengatakan misalnya daraba Isa Musa. Dan kita memaksudkan Isa ini maf'ul bih. Ini Musa fa'il. Ini enggak boleh, ya. Jadi kan ini ada kejadian bahwasanya Musa itu memukul Isa. Maka kalau Musa memukul Isa harus seperti ini. Kalau kita ngomong daraba Isa Musa, maksudnya itu yang memukul adalah Musa. Isa yang dipukul enggak boleh. Ya, karena tidak bisa dideteksi, tidak ada indikator ini mana yang dipukul, mana yang memukul. Kalau kita ngomong daraba Isa Musa, maka orang akan salah paham. Oh, Isa yang memukul Musa. Padahal kita maksudkan Musa memukul Isa. Maka enggak boleh. Maka ketika kita mengatakan daraba Isa Musa, maka kejadiannya harus Isa itu yang memukul Musa. Enggak boleh Musa yang memukul Isa. Nah. Maka yang di depan itu pasti pelaku. Kalau kita ngomong daraba Musa Isa, berarti Musa yang memukul. Kalau kita mengatakan daraba Isa Musa, berarti yang memukul Isa. Ya, maf'ul binya harus diakhirkan. Nah, ini ya, harus diakhirkan. Agar tidak terjadi iltibas. Ini mazhabnya jumhur, tapi ada juga sebagian ulama yang membolehkan, ya. Ada membolehkan, cuman ini pendapat yang tidak kuat, ya, tidak kuat. Kemudian kalau ada, ya, di situ kalau ada indikator yang menjelaskan mana fa'il mana maf'ul, maka boleh maf'ul bi dikedepankan. Contoh ada kalimat akala Musa al-kimasra. Akala Musa al-kimasra, ya.
Al-Qimasra ini buah ya, jadi buah pir atau semacam buah pir. Lihat di sini, ini juga maksur Musa. Maka harokatnya kelihatan. Al-Qimasra juga sama. Nah, di sini fa'ilnya kan siapa? Musa. Fa'il yang makan. Ini maf'ul bih Qimasra. Kalau seperti ini, apakah wajib al-Qimasra dibelakangkan? Kalau kita boleh nggak? Misalnya akala al-Qimasra Musa. Boleh nggak? Boleh. Karena apa? Ada indikator. Indikatornya apa? Ini buah. Nah, kalau kita ngatakan akal al-Qimasra Musa, ya, kita sudah bisa menangkap maksud kalimat ini. Pelakunya siapa? Ya pasti Musa lah ini. Nah, pasti Musa yang makan. Karena yang dimakan ini buahnya, maf'ul bih di sini. Jadi ketika kita ngomong akal al-Qimasra Musa, akal al-Qimasra Musa, itu boleh. Karena orang tahu yang makan Musa. Oh, nggak mungkin buah ini yang jadi pelaku, makan Musa. Yang Musa yang makan, memakan buah, bukan buah memakan Musa. Maka karena ada indikator makna yang telah difahami, maka boleh didahulukan. Kalau nggak ada indikator semisal ini, ya, kalau nggak ada indikator ini bagaimana? Fa'il bisa jadi maf'ul bisa jadi fa'il. Ada kemungkinan, ya, keserupaan. Ya, ini labes tadi. Maka wajib diakhirkan, wajib fa'il dulu baru maf'ul bih. Kalau ada indikator ini, ya boleh. Kemudian yang kedua, ini wajib mendahulukan. Jadi ini kan yang pertama. Ini yang pertama nih ya, in labes ini satu, ini satu. Yang kedua al domir fa'il ghairu munhasir. Atau di sini apa? Wajib mendahulukan fa'il, yaitu mengakhirkan maf'ul bih ketika apa? Fa'ilnya domir dan tidak dihasr, tidak dibatasi. Nah, contoh dorobtu Zaidan. Yang kedua ini, ya, dua. Contohnya dorobtu Zaidan. Nah, mana fa'ilnya? Tak. Nah, fa'ilnya tutmirul fa'il. Ketika fa'ilnya domir. Nah, fa'ilnya domir. Dan domir ini tidak dihasr, maka harus didahulukan fa'ilnya, ya, sehingga maf'ul bihnya yaitu Zaid harus diakhirkan. Nah, kalau dihasr misalnya dengan apa? Ila misalnya, ya, dia mahsur, maka nanti ya wajib diakhirkan fa'ilnya, ya. Fa'ilnya wajib diakhirkan. Ma daraba Zaidan ila ana, contohnya. Ma daraba Zaidan ila ana. Ya. Kalau dihasar, ya. Ini namanya ghairu munhasir, ya. Fa'ilnya domir. Fa'ilnya bertuan domir ghairu munhasir. Fa'ilnya adalah domirun ghairu munhasir. Nah, kalau fa'ilnya domir tidak dihasar, ya, maka maf'ul bih wajib diakhirkan. Ini kan pembahasan maf'ul bih wajib diakhirkan. Nah, kalau fa'ilnya domir dihasar, ya, justru nanti fa'ilnya harus diakhirkan. Ya, ini fa'ilnya diakhirkan. Ini fa'ilnya apa? Al-fa'il
berupa apa? Domir munhasir. Nah, kalau fa'ilnya domir munhasir, justru malah kebalikannya, fa'ilnya diakhirkan. Fa'il diakhirkan, maf'ul bihnya didahulukan. Nah, baik. Ini yang kedua. Ada contoh lain saya Ibnu Utsaimin, contoh untuk yang ini ya, yang labes yang pertama. Ya, beliau memberikan contoh ini misalnya kalau yang labes ini misalnya akrama hadza zaka. Ini labes di sini. Contoh lain ya. Akrama hadza zaka. Contoh lain ini. Akrama hadza zaka. Nah, zaka hadza zaka. Nah, ini labes ini bisa dua-duanya. Jadi fa'il bisa, maf'ul bih bisa. Maka yang pertama harus fa'il, ini harus maf'ul bih. Yang hadza harus fa'il. Contoh lain kalau yang ini yang ada indikator tidak terjadi labes, contohnya tazawaja hadhihi hadza. Tazawaja hadhihi hadza. Maka hadhihi ya sudah diketahui ini hadhihi jadi maf'ul bih muqaddam. Ini fa'il. Nah, karena tazawwajat hadza itu menikahi hadhihi gitu kan. Seperti itu. Ini sudah sudah ada indikator sehingga boleh saja dibalik. Tazawwaja hadza. Hadhihinya ya maf'ul muqaddam, hadza fa'il. Demikian untuk bait 239 berkaitan dengan hukum maf'ul bih diakhirkan ya. Hukum maf'ul bih diakhirkan itu atau wajib diakhirkan ketika dalam dua keadaan. Allahu a'lam bishawab. Shallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin.